Kembali di Net 12, Arni kamu waktu itu pernah bilang kalau kamu suka banget sama binatang kan? Suka. Pertanyaan saya, kamu takut nggak kalau ketemu langsung sama singa atau harimau? Kalau ketemu singa harimau takut sih Sakti, karena kalau misalnya walaupun aku pengen dekat sama mereka, mereka kan agresif, digigit lagi. Takut digigit Takut ya? digigit. Nah, tapi kamu nggak usah takut karena sebenarnya walaupun mereka agresif, mereka juga bisa bermanja-manja dengan manusia. Masa sih? Benar, kamu bisa ngajak main. Kamu bisa foto bareng sama mereka. Foto bareng. Bahkan sampai lucu. makan siang juga bisa. Sampai makan siang bareng bisa juga. Di mana Tuh. sih ini? Nah, kamu mau tahu di mana? Mau dong. Di Taman Satwa ini. Lihat hewan-hewan lucu ini. Semuanya siap menyambut hangat dan mengajak Anda bercengkrama di libur akhir pekan. Inilah salah satu tempat yang dihuni beragam satwa di Kecamatan Prigen, Pasuruan, Jawa Timur. Di lahan seluas 350 hektar ini, berbagai satwa langka dilindungi, termasuk Diana, sahabat saya yang lahannya mulai dipakai untuk wilayah perkebunan. Ada sekitar 150 spesies satwa di berbagai benua tertampung di taman konservasi ini. Jumlahnya terus bertambah seiring dengan proses kembang biaknya. Berlatar habitat aslinya yakni di hutan, taman satwa ini didesain khusus agar penghuninya betah tinggal di dalamnya. Mau berkenalan dekat dengan aneka satwa? Bisa loh, tinggal datang ke area kebun binatang mini ini. Di sini pengunjung bisa bercengkrama dengan singa, harimau, dan orang hutan. Dan tak perlu takut karena bayi hewan yang baru berumur 2 hingga 4 bulan ini semuanya jinak dan dapat diajak berpose bersama. Didampingi pawangnya, mereka dapat langsung bergaya di depan kamera. Sang pawang dengan piawai merawat hewan-hewan ini dari lahir. Seperti Anjani, si harimau benggala yang sudah dilatih sejak kecil untuk jinak dengan manusia. Bayi-bayi ini memang belum dilepaskan bersama kawanannya agar dapat bersentuhan langsung dengan pengunjung. Untuk anak-anak kecil pun juga nggak masalah sih sebenarnya. Cuman kalau untuk anak-anak mungkin butuh didampingin orang tua ya. 4,5 tahun yang lalu saya ke Taman Safari pertama kali, tapi ini hanya kedua kali. Jadi saya senang karena bisa ke sini lagi. Udara sejuk, juga ada banyak macam binatang. Dan yang tak mau kalah eksis adalah kawanan burung makau. Burung makau termasuk dalam jenis burung paruh bengkok. Ia dikenal sebagai salah satu satwa yang pintar. Burung asli dataran Amerika Tengah ini begitu menggoda karena warna-warni bulunya yang cerah. Tak perlu khawatir dipatuk karena begitu diletakkan di bagian tubuh, mereka akan langsung berpose di kamera. Tak lupa yang ingin turut menyapa ramah pengunjung adalah kawanan penguin tropis yang didatangkan langsung dari Brazil. Penampilan hewan yang prima tak lepas dari perawatan yang baik dari petugas taman satwa. Disinilah kondisi kesehatan hewan diperiksa intensif. Penampilan prima pada satwa yang bisa didekati oleh pengunjung ini tak lepas dari peran aktif rumah sakit hewan. Kita tim medis adalah tim pendukung untuk keberhasilan status kesehatan mereka, sehingga program breeding yang dilaksanakan Taman Safari bisa berhasil. Jadi rumah sakit ini merupakan bangunan utama dalam kegiatan medis di sini, adalah sentralnya di sini. Kemudian apabila satwa-satwa yang memang bisa dibawa ke rumah sakit, artinya ukurannya kecil dan mudah untuk dibawa ke rumah sakit, atau memang perlu perawatan, dia dibawa anestesi, bisa dibawa ke rumah sakit. Di sini pula hewan-hewan yang baru lahir dirawat sampai bisa berinteraksi dengan pengunjung. Kevin, bayi harimau benggala putih yang baru lahir ini, belum bisa dilepas untuk tinggal di kebun binatang mini. Kevin dianggap belum bisa bertahan di alam bebas, sehingga untuk sementara harus tinggal dulu di sini. Layaknya bayi manusia, Kevin juga rutin diberi susu, juga bermanja-manja dengan pengasuhnya. Penghuni lainnya adalah Tanu, seekor bayi orang utan berumur 2 bulan. Pertama bertemu, Tanu tampak malu-malu. Ternyata si kecil ini sangat manja. Karena itu ia harus diberi perhatian intensif. Seperti diberi popok, susu, hingga mainan. Tanu begitu lahap menyantap segelas susu hangat. Nantinya setelah ia berumur 4 hingga 5 bulan dan sudah bisa makan sendiri, barulah Tanu akan dilepaskan untuk hidup bersama kelompoknya.
Menjadi perawat satwa harus pandai menarik hati hewan agar betah dan tak takut dengan manusia. Heni salah satu pengasuh satwa yang bertugas di rumah sakit ini. Tak hanya merawat satwa sakit, Heni juga kerap memanjakan satwa yang baru lahir dan memperlakukannya layaknya bayi manusia. Satu, dia lucu, dia nurut. Kalau sejak kecil kita merawatnya, dia lebih dekat sama kita. Kalau ngambilnya dari induknya, sudah kebesaran, sudah familiar sama kita. Jadi takut, jadi lama perkenalannya. 4,5 tahun berprofesi sebagai pengasuh satwa, tak kurang dalam sehari, Heni menghabiskan waktu 10 jam untuk bercengkrama dengan bayi-bayi satwa. Taman satwa ini tak hanya menghadirkan beragam satwa untuk dikenal pengunjung, namun juga beragam kuliner yang bisa menggoyang lidah. Menutup liburan kali ini, saya mau makan ditemani teman kencan saya. Kalau saya sukanya nasi goreng, dia paling suka makan ayam segar. Uniknya, tak hanya menyantap makanan lezat, Anda bisa makan bersama harimau benggala putih asal India ini. Hanya berbatas kaca tebal, kami makan bersama. Santap siang bersama pasangan harimau Rama dan Sinta bisa menjadi penutup liburan yang tak terlupakan. Buka setiap hari, Anda bisa datang ke Taman Satwa ini dengan membayar tiket sebesar Rp70.000 untuk berkenalan dengan satwa dan Rp110.000 untuk tiket terusan ke arena permainan. Mengenal lebih dekat satwa bisa membuat kita lebih mencintai mereka. Ayu Wardani, Yeri Wahyudi melaporkan untuk NET.